Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tutorial mengenai cara menangani suatu problem di alat berat, khususnya untuk Komatsu wheel loader, mulai dari tipe WA180 bahkan sampai 1800, maaf 1200. Ini bisa digunakan sebagai panduan ketika melakukan troubleshooting. Trouble yang sering terjadi adalah unit tidak bisa maju mundur, akan tetapi parking brake sudah dalam kondisi release. Nah, pada pertengahan video ini juga kami memberikan sebuah kuis, di mana kuis ini bisa dijawab oleh semua subscriber saya, dan nanti jawabannya bisa diketik di kolom komentar dengan format seperti ini. Bagi yang menjawab dengan benar, maka kami akan acak pemenangnya dan nanti akan mendapatkan sebuah hadiah dari saya. Baik pemirsa, sering sekali kita menjumpai sebuah trouble khususnya untuk unit wheel loader. Ketika engine running dan transmisi kita posisikan ke forward maupun reverse, itu tidak ada sentakan sama sekali. Artinya dia tidak bisa maju atau mundur. Nah, padahal warning lamp atau indikator-indikator di monitor ini tidak ada error. Nah, dan biasanya ketika ada error, itu pun yang sering muncul itu adalah parking brake warning lamp. Ketika parking brake warning lamp menyala, otomatis memang tidak bisa unit ini maju atau mundur, karena akan dideteksi oleh controller untuk menetralkan secara otomatis transmisinya. Akan tetapi, bagaimana ketika parking brake ini dalam kondisi normal? Artinya ketika saya posisikan parking brake-nya di sini ke posisi release, dan ada suara di parking brake-nya, yaitu suara hydraulic oil yang mengalir ya, pasti akan kedengaran dari dalam kabin ini. Tentunya kan ketika ada kedengaran seperti itu, pasti parking brake dalam kondisi release, artinya ECM tidak mendeteksi bahwa parking brake dalam kondisi aktif. Akan tetapi ketika kita memasukkan speed forward maupun reverse dalam kondisi speed 1, 2, dan 3, unit ini tidak bisa maju atau mundur dan tidak ada sentakan atau tanda-tanda sama sekali. Nah, apa yang menyebabkan problem ini khususnya untuk di wheel loader? Maka bisa kita lihat di rangkaian berikut ini. Di sini ada sebuah rangkaian, di mana rangkaian ini adalah rangkaian elektrikal khususnya untuk parking brake, di mana parking brake ini sangat berpengaruh sekali terhadap aktivasi dari suatu solenoid wheel loader. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat di sini mengenai cara kerja dari parking brake ini. Jadi di gambar yang tengah ini ada switch parking brake, di mana nomor 1 di sini adalah power supply juga, kemudian nomor 3 juga adalah power supply 24 volt, dan nomor 2 di sini itu nanti dihubungkan ke parking brake solenoid untuk merilis atau mengaktifkan daripada parking brake. Yang perlu diketahui di sini bahwa untuk parking brake rata-rata di wheel loader itu dia engine-nya by spring, dan untuk merilis harus menggunakan hydraulic pressure, di mana diaktifkan oleh sebuah solenoid. Nah, kalau melihat dari diagramnya di sini, ketika switch parking brake kita posisikan ke 1, maka parking brake dalam kondisi aktif. Kenapa dia aktif? Karena arus yang dikirim ke parking brake solenoid melewati beberapa pressure switch yang di kumulator, sehingga
parking brake solenoid ini tidak bekerja, sehingga oli yang masuk untuk merilis parking brake itu tidak ada. Itu adalah cara kerja yang sebenarnya. Ketika dalam kondisi mati. Nah, kemudian yang sering terjadi di sini adalah ketika switch parking brake ini saya posisikan dia release, jadi switchnya ini saya pindahkan ke nomor 2, ya, arus yang sudah dikirim ke parking brake-nya itu sudah ada, dan ketika saya posisikan release, kedengaran juga suara di dalam kabin itu ada suara oli hidrolik mengalir untuk merilis parking brake. Akan tetapi, ketika saya masukkan speed lever ke posisi 1 atau directional lever ke posisi forward maupun reverse, ternyata tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada sentakan di transmisinya, sehingga tidak ada tanda-tanda maju atau mundur. Sebenarnya apa yang menyebabkan kejadian ini atau problem ini? Sebenarnya teman-teman harus memahami skematik elektrik yang di sini. Jadi, ketika posisi dari parking brake diposisikan ke release, nomor 3 ini terhubung dengan nomor 2, maka tegangan yang 24 volt di sini selain masuk ke parking brake solenoid melewati 4 pressure switch yang di akumulator, di sini ada percabangan kabel. Di mana percabangan kabel ini dia nanti akan masuk mengaktifkan relay yang ada di sini. Namanya neutralizer relay. Nah, jadi ketika teman-teman menemukan trouble ini, ketika switch diposisikan release, maka harus neutral relay ini harus aktif. Kalau neutralizer relay ini tidak ada arus atau tidak aktif, maka pasti solenoid yang ada di transmisi itu tidak mendapatkan arus. Karena kenapa? Pada neutralizer relay ini digunakan untuk mendeteksi, ya, untuk mendeteksi bahwa benar-benar parking brake ini posisi rilis. Jadi controller di sini digunakan untuk mendeteksi bahwa apakah relay ini aktif atau tidak. Jelas ketika parking brake ini diposisikan ke posisi release, kemudian ada arus masuk ke sini, sehingga relay ini aktif, otomatis ketika ini dalam keadaan normal, antara kabel yang ini, nomor 3 dan nomor 5, itu pasti akan terhubung. Karena switch yang ada di relay sini akan pindah ke kiri. Nah, kalau sudah seperti ini, inputan daripada controller di sini, dia menerima terhubung antara pin nomor 3 dan pin nomor 5, maka controller akan mengirim sinyal sesuai dengan arah yang ditentukan di lever, mau maju atau mundur. Akan tetapi, ketika kabel yang ke sini ini putus, ini tidak bekerja, maka relay ini tidak bekerja. Switch yang ada dalam relay ini tidak bekerja, sehingga controller tidak mendeteksi, atau controller mendeteksi bahwa relay ini tidak bekerja atau parking brake ini tidak sedang rilis, sehingga controller memutus arus yang masuk ke forward dan reverse. Nah, jadi ini penyebab yang paling sering terjadi di lapangan. Untuk itu kenapa saya share, supaya teman-teman bisa memahami dan mengerti dan mempersingkat ketika terjadi troubleshooting. Jadi, karena sudah memahami prinsip dasarnya, nah berarti teman-teman sudah bisa menganalisa. Nah, ketika unit tidak bisa maju mundur, bisa jadi karena relaynya, atau kabelnya yang putus, atau kabel yang controller di sini itu ada yang short atau putus. Dan bisa juga disebabkan dari switch parking brake. Sekian dari materi ini, semoga bermanfaat. Semoga video ini bisa di-share ke teman-teman yang lain, sehingga teman-teman bisa memahami dan bisa diaplikasikan di lapangan. Semoga berkah buat teman-teman semua.